Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, di tangan saya sekarang sudah ada Samsung Galaxy M20 atau M205. Samsung Galaxy M205 dengan kerusakan yaitu muncul notifikasi USB tersambung dan USB terputus ya, konektor USB tersambung, konektor USB terputus gitu terus. Jadi layarnya, kata customernya, layarnya tiba-tiba bisa nyala sendiri, terus tidak bisa dimatikan layarnya, alias jika dimatikan pasti nanti akan hidup lagi, dan juga tidak bisa di charge ya. Ini kita coba charge juga tidak ada reaksi, tidak ada notifikasi, tidak ada tanda petir pada bagian baterainya ya. Muncul notifikasi terus menerus, notifikasi USB terputus, USB tersambung, jadi layarnya selalu nyala. Jika di off kan layarnya, dia akan nyala lagi gitu terus. Yaitu wajar ya, karena notifikasi bisa membuat layarnya ini selalu menyala. Langsung saja kita bongkar handphonenya untuk kita lihat bagian mesinnya atau bagian-bagian lainnya yang berhubungan dengan charging dan USB. Kita bongkar dulu handphonenya. Oke, untuk kasus seperti ini, kasus tidak bisa dicas dan muncul notifikasi konektor USB tersambung, konektor USB terputus, kita pertama kali harus cek di bagian papan PCB casnya ya, yang ada konektor USB-nya, yaitu di bagian bawah. Ya, di sini ini adalah konektor tipe C yang kaki-kakinya sangat lembut sekali, jumlahnya sangat banyak, dan ternyata dilem ya, kaki-kakinya dilem. Jadi kita harus, indikasinya ini terkena cairan ya, bagian bawahnya ini pernah kontak dengan cairan. Jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu pada konektor USB nya. Barangkali jika dibersihkan nanti dia langsung bisa charging lagi dan tidak muncul notifikasi USB tersambung, USB terputus, karena bisa saja bagian konektornya short atau terhubung oleh cairan yang masih menempel pada bagian dalamnya dan bagian solderan di PCB casnya atau papan casnya ya. Kita coba bersihkan, lalu kita coba apakah dengan dibersihkan saja notifikasinya akan hilang dan langsung bisa di charge lagi. Kita cek terlebih dahulu untuk konektor vibrate dan bagian baterainya, apakah terjadi short juga pada bagian mainboard atas. Tidak ada pergerakan pada positif, berarti mainboard aman. Langsung kita coba nyalakan dan kita nanti akan coba lihat pada bagian atas apakah notifikasi konektor USB tersambung dan terputusnya sudah hilang dan apakah bisa dicas ya. Notifikasinya alhamdulillah sudah hilang ya, tapi untuk chargingnya kita coba cas apakah dia bisa charging. Dan untuk informasi M20 ini sudah support fast charging, jadi nanti kita maksimalkan proses repairnya sampai fast chargingnya keluar. Ternyata untuk chargingnya masih error,
belum juga connect. Ya, artinya masih ada masalah pada bagian papan casnya, masih mungkin perlu dibersihkan lagi, tidak bisa dicas. Oh, ini ada notifikasi. Oh, kadang-kadang masih bisa nyantol ya, masih bisa terhubung tapi harus menunggu. Berarti ini juga artinya masih error. Kita coba lepas dan masukkan lagi. Oh, notifikasinya muncul lagi ya. Ya, artinya masih error ini ya, papan casnya masih error. Sebenarnya ini jika kita ganti papan cas mungkin masalahnya sudah selesai ya, tinggal kita ganti papan cas saja, masalahnya mungkin sudah selesai. Tapi di sini saya mencoba untuk memaksimalkan papan casnya supaya tetap pakai yang ori. Tapi jika nanti kita optimalkan benar-benar tidak bisa, option terakhir harus ganti ya, mau nggak mau kita tetap harus ganti. Ya, sudah muncul notifikasi pengecasannya, berarti ini sudah tersambung. Kita coba berulang kali. Berarti masih belum sempurna, cuman pengisiannya belum fast charging, cuman pengisian daya lewat kabel gitu saja, berarti ini belum fast charging. Kita optimalkan sampai dia benar-benar bisa mengisi daya dengan cepat ya. Dan masih kadang-kadang muncul konektor USB tersambung, konektor USB terputus. Oke, berarti masih error pada bagian papan casnya. Langsung saja kita bongkar lagi, kita cari permasalahannya ada di mana. Dan tadi sudah kita bersihkan bagian konektor USB nya, dan di bagian-bagian lainnya kelihatannya aman, tidak ada yang korosi ataupun jamuran. Kita coba cek jalurnya untuk bagian papan casnya, apakah tegangannya bisa masuk dan lewat ke fleksibelnya. Ya, ternyata lewat sampai konektor ya, aman. Tapi saya pegang di bagian konektornya ini ada sedikit panas ya, berarti masih ada short di konektornya. Dan langsung kita lihat, tampak ada sedikit gosong ya di bagian yang saya tunjuk ini, ada yang terbakar jalurnya. Sepertinya ini jalur positif charging ya, dan ini terhubung ke bagian belakangnya. Jadi terputus sampai di sini, tapi terhubung ke bagian belakangnya dan sampai ke kapasitor yang tadi kita ukur untuk tegangan charging. Kemungkinan masih lembab atau mungkin ada yang terhubung karena sampai gosong seperti itu. Langsung aja kita kerik dan kita bersihkan. Kita kerik sedikit lemnya supaya terlihat kaki pin konektornya, dan kemudian kita kerik dan bersihkan. Kemungkinan inilah penyebab keluar notifikasi konektor USB terhubung dan terputus, dan juga tidak bisa dicas. Oke, setelah dirasa bersih, kita langsung coba ke handphonenya. Jangan lupa untuk bagian framenya juga kita bersihkan, karena tadi ada sedikit jamur-jamur ya. Coba kita nyalakan.
Ya, kita optimalkan di konektor casnya, tidak kita ganti terlebih dahulu supaya lebih efektif, karena kalau kita ganti kemungkinan nanti kita dapat papan cas yang tidak ori ya. Charging terhubung, pengisian daya, tapi belum bisa fast charging. Mungkin kita balik ya. Pengisian daya cepat ya, isi daya cepat. Ini sudah terlihat tulisan isi daya cepat, berarti sudah bisa untuk fast chargingnya sudah jalan. Berarti memang benar ada sedikit gosong di papan pengecasannya tadi, dan kita bersihkan, dan alhamdulillah isi daya cepatnya sudah keluar. Langsung saja kita rapikan, kita rakit lagi, tutup belakangnya kita pasang, dan backdoornya kita lem ulang lagi. Oke, berarti untuk kasus kali ini Samsung M20 atau M205 keluar notifikasi konektor USB tersambung, konektor USB terputus, jadi layarnya tidak mau mati dan juga tidak bisa di charge, itu karena konektor USB nya terkena cairan. Bisa saja langsung diganti papan cas, tapi kita optimalkan untuk kita servis supaya tetap mendapat papan cas yang ori. Ya, ini kita coba sekali lagi, kita lihat pengisian dayanya apakah support dengan fast charging, pengisian daya cepat. Oke ya. Baik teman-teman, kasusnya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.